Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Murniandayani dalam mata kuliah sifat fisik bahan pangan untuk program studi pengembangan produk agroindustri. Di sini untuk sifat fisik bahan pangan yang saya ampu adalah sifat fisik bahan pangan yang terkait dengan hasil pertanian. Yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan. Tentunya sebelum kita masuk ke sifat fisik bahan pangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pangan itu. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pengetahuan sifat fisik bahan pangan atau karakteristik bahan dasar produk pertanian merupakan suatu hal yang penting bagi industri pertanian. Nah, mengapa penting? Kenapa penting? Karena dengan mengetahui sifat fisik bahan pangan, kita dapat menentukan bahan yang terbaik atau bahan pangan yang memiliki kualitas yang baik dari sifat fisik yang kita lihat, yang lolos kualifikasi untuk dijadikan bahan baku pengolahan, yang secara langsung sifat fisik tersebut menentukan kunci keberhasilan dari industri pangan dan hasil pertanian. Sifat fisik bahan pangan sangat menentukan mutu bahan pangan dan juga menentukan tingkat metode penanganan atau bagaimana mendesain peralatan pengolahan, terutama mesin pengolahan yang bersifat otomatis. Nah, di sini bahan dasar secara umum dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bahan dasar biomasa dan yang kedua adalah bahan dasar non-biomasa. Yang pertama adalah bahan dasar biomasa. Bahan dasar biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup dan bagian-bagiannya serta derivatnya atau turunan akibat proses pengolahan yang alami, biasa disebut dengan bahan organik. Nah, ini berasal dari misalnya produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Sebagai contoh, bahan organik seperti misalnya produk pertanian, contohnya padi, kentang, wortel, teh dari perkebunan, kayu dari kehutanan. Sedangkan yang kedua adalah bahan dasar non-biomasa. Nah, bahan dasar non-biomasa ini adalah bahan yang berasal dari hasil-hasil tambang, hasil sintetis kimiawi, dan derivatnya. Ini biasa disebut dengan bahan anorganik. Contohnya adalah plastik, kertas, botol, dan lain sebagainya. Terkait dengan deskripsi sifat fisik bahan pangan, ada beberapa sifat fisik bahan pangan. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua densitas, yang ketiga porositas, yang keempat densitas cairan, yang kelima gaya berat spesifik, yang keenam densitas produk berbasis koloidal, yang ketujuh konsentrasi, yang delapan rendemen, 9 kelarutan atau solubility, yang 10 indeks bias atau refraksi, 11 ukuran butiran, dan 12 warna. Dari beberapa deskripsi sifat fisik pangan, mari kita bahas satu per satu. Hasil-hasil pertanian dalam arti luas merupakan bahan dasar industri hasil pertanian yang dikenal memiliki keragaman bentuk yang besar. Keragaman bentuk itu kadang merupakan konsekuensi logis dari ragam varietas. Nah, tetapi dari varietas yang sama pun sering terjadi keragaman bentuk. Nah, keragaman ini mungkin karena perbedaan lingkungan tempat budidaya, tingkat kemasakan atau umur buah, kecacatan karena penyakit atau hama, serta akibat perlakuan yang tidak tepat. Proses pengolahan bahan hasil pertanian, bentuk dan ukuran suatu komoditas merupakan parameter dalam penilaian. Bentuk dan ukuran tidak dapat dipisahkan. Bentuk dan ukuran menggambarkan objek secara visual dan merupakan hal yang pertama kali kita lihat pada saat penggolongan tingkat mutu atau grading. Nah,
Perbedaan bentuk dapat dimanfaatkan untuk tujuan identifikasi, perkiraan tingkat kemasakan, sortasi awal pada penerimaan bahan baku, perencanaan desain packaging, dan manfaat yang lain. Contohnya, pada komoditas pisang, lekuk buah atau angularity yang tajam sebagai indikator buah yang muda. Sedangkan pada buah pisang yang makin tua, tampak lekuk buah tidak tajam dan cenderung reguler jika dilihat dari penampang lintang. Nah, pada gambar 2.2 terdapat contoh alat untuk sortasi buah dari bentuk dan ukuran seperti itu. Kriteria yang dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk bahan hasil pertanian yaitu yang pertama bentuk acuan. Nah, bentuk acuan ini adalah permukaan dari potongan melintang dan memanjang sampel atau bahan diukur dan kemudian dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang sudah ada pada bentuk acuan. Kemudian yang kedua adalah kebundaran. Adalah suatu ukuran ketajaman sudut-sudut dari suatu benda padat. Nah, nilai kebundaran suatu bahan berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai kebundaran suatu bahan hasil pertanian mendekati 1, maka bentuk bahan tersebut mendekati bundar. Nah, untuk metode pengukuran dari kebundaran akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah kebulatan atau sericity. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara diameter bola yang mempunyai volume yang sama dengan objek atau dengan diameter bola kecil yang dapat mengelilingi objek. Seperti halnya nilai kebundaran, nilai kebulatan suatu bahan juga berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka bahan tersebut mendekati bentuk bulat apabila nilainya mendekati 1. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran dimensi sumbu. Baik, untuk pengukuran dimensi sumbu dipergunakan jika objek-objek berukuran kecil, contohnya biji-bijian. Nah, garis besar proyeksi dari setiap objek dapat diukur dengan menggunakan alat pembesar atau secara sederhananya menggunakan OHP. Kemudian yang terakhir adalah kemiripan terhadap benda-benda geometri. Misalnya bentuk bulat memanjang, bulat membujur, dan kerucut atau silinder. Nah, contohnya bulat memanjang itu misalnya pada lemon atau jeruk sitrun. Nah, bentuk yang terjadi apabila sebuah bentuk elips tersebut, nah bentuk lemon kan elips berputar pada sumbu panjangnya. Contohnya kalau bulat membujur itu pada anggur. Bentuk yang terjadi apabila sebuah elips berputar pada sumbu pendeknya. Nah, sedangkan kerucut atau kerucut berputar atau silinder, bentuk yang menyerupai kerucut atau silinder. Contohnya wortel dan mentimun. Untuk perhitungannya nanti saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada slide ini akan saya jelaskan tentang ragam bentuk produk pertanian. Yang pertama, bentuk bulat. Deskripsinya adalah bentuk produk mendekati spheroid atau bola. Yang selanjutnya, oblat. Bentuk mendatar pada ujung tangkai dan apek. Oblong, diameter vertikal lebih besar dari diameter horizontal. Konik, meramping ke arah apek atau titik terjauh dari tangkai. Ovat, bentuk telur ayam atau melebar pada sisi tangkai. Obovat, ovat yang terbalik. Eliptik, bentuk yang mendekati bentuk elipsoid. Nah, truncate, bentuk kerucut atau tumpeng terpancung. Unequal, separuh lebih besar dari bagian yang lain. Ribbed, bentuk mendekati persegi. Regular, potongan mendatar atau melintang mendekati lingkaran. Irregular, potongan mendatar tak beraturan. Nah, untuk bentuk-bentuk yang saya sajikan di sini itu saya ambil dari buku Rohadi, karya Rohadi tahun 2009. Nanti bisa
kalian pelajari di buku Rohadi terbitan tahun 2009. Nah, berikut adalah jenis potongan membujur dan potongan melintang. Nanti bisa dipelajari gambar-gambarnya sesuai dengan deskripsi yang ada pada slide berikutnya. Baik, lanjut ke slide berikutnya adalah ukuran bahan pangan dapat dijelaskan dengan beberapa kriteria. Yang pertama adalah bobot atau massa, yang kedua volume, ketiga panjang, lebar, dan diameter, yang keempat kerapatan, dan yang kelima adalah luas bidang. Ini adalah kriteria yang dapat menjelaskan terkait dengan ukuran. Nah, pada slide ini merupakan cara menentukan ukuran bahan pangan bisa dengan jangka sorong dan penggaris. Nah, contoh penerapan jangka sorong yaitu untuk mengukur tinggi, lebar, dan diameter suatu bahan pangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan tersebut melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.